Oh, yang ini kayaknya lebih apa? Tapi nggak Bisa ngerti lah. aku yang ini. Ini tuh lah. Guys, kalian lagi pada ngapain nih? Kita ditungguin loh sama teman-teman. Katanya kita mau pergi, kan jadi ikut kan? Jadi, tapi kami masih bingung nih gimana cara berinvestasi. Iya, kami bingung karena kami kan masih pemula. Jadi kami nggak tahu nih investasi itu apa dan apa-apa saja yang udah ada di investasi. Wah, kebetulan banget nih aku ada rekomendasi video buat kalian tonton. Video itu bagus banget, video edukasi tentang investasi. Kalian mau tonton kan? Mau. Mana? Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik penting dalam dunia keuangan, yaitu bonds and their valuation. Tujuan dari video ini adalah agar kita bisa lebih paham tentang berbagai instrumen investasi, khususnya bagaimana obligasi itu bekerja dan bagaimana cara menentukan apakah suatu investasi itu layak atau tidak. Selain itu, kita akan menghubungkan pembahasan obligasi dengan instrumen lain supaya lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan membahas 3 instrumen investasi utama, yaitu yang pertama saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga reksadana. Ketiga instrumen ini sering digunakan oleh investor, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Jadi, penting banget untuk kita pahami dasar-dasarnya. Nah, sekarang masuk yang pertama, yaitu kita mulai dari saham. Saham itu bisa dibilang sebagai bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau kita membeli saham, artinya kita memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham biasanya didapat dari 2 hal, yaitu kenaikan harga saham dan juga dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Tapi perlu diingat, saham ini termasuk investasi yang risikonya cukup tinggi, karena saham bisa naik turun tergantung kondisi perusahaan dan juga pasar. Jadi, kalau perusahaan kinerjanya bagus, harga saham bisa naik. Tapi kalau kinerjanya turun, harga saham juga bisa ikut turun. Selanjutnya kita masuk ke obligasi, yang merupakan fokus utama dari topik kita, yaitu bonds and their valuation. Obligasi itu sebenarnya adalah surat utang. Jadi ketika kita membeli obligasi, kita itu seperti meminjamkan uang ke pihak tertentu, bisa ke perusahaan atau pemerintah. Sebagai gantinya, kita akan mendapatkan bunga yang disebut kupon, dan di akhir periode uang pokok kita akan dikembalikan. Yang menarik dari obligasi ini adalah kita bisa menghitung atau menilai nilainya. Ini yang disebut dengan valuation. Nilai obligasi biasanya ditentukan dari besarnya bunga atau kupon yang diberikan, jangka waktu obligasi, dan tingkat suku bunga di pasar. Kalau suku bunga pasar naik, biasanya harga obligasi akan turun. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, harga obligasi bisa naik. Jadi, nilai obligasi itu tidak selalu tetap, bisa berubah tergantung kondisi ekonomi. Makanya, investor perlu memahami cara menilai obligasi supaya bisa tahu apakah harga obligasi tersebut murah atau mahal. Terakhir, kita bahas reksadana. Reksadana itu bisa dibilang sebagai investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi, kita tidak perlu memilih saham atau obligasi sendiri, karena dana kita akan dikelola oleh profesional. Reksadana ini biasanya berisi campuran dari berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Jadi, risikonya bisa lebih tersebar dibandingkan kalau kita investasi langsung di satu instrumen saja. Reksadana ini cocok untuk pemula yang ingin mulai investasi tapi belum terlalu paham cara memilih saham atau obligasi secara langsung. Jadi, secara keseluruhan, saham ini memberikan potensi keuntungan yang besar, tapi resikonya tinggi. Obligasi cenderung lebih stabil dengan pendapatan tetap, dan reksadana memberikan kemudahan karena dikelola oleh profesional. Kalau aku beli sesuatu dengan harga 8.000, terus sekarang jadi 9.500, kok bisa? Sini, aku jelasin. Nah, saham itu adalah kepemilikan dari seseorang terhadap sebuah perusahaan. Jadi, kalau kita itu membeli saham, kita itu memiliki sebagian kecil dari perusahaan. Nah, keuntungan dari saham ini bisa didapat dari kenaikan harga saham dan juga dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, walaupun harga saham itu turun,
maka kita tetap nih mendapat keuntungan dari dividen tersebut. Nah, kebanyakan saham yang dipilih oleh investor adalah saham biasa. Namun, ada juga nih saham lainnya yang namanya itu adalah saham preferred. Nah, di mana saham ini memiliki keunggulan lebih dalam pembagian dividen. Nah, sebagai pemegang HAM, kita itu memiliki hak dalam perusahaan. Nah, jadi yang pertama itu hak kita mendapatkan dividen. Nah, yang kedua itu hak kita bisa nih memberikan suara dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Jadi, kita itu nggak cuma membeli, tapi kita itu juga memiliki hak di perusahaan. Nah, nilai saham itu terdiri dari harga pasar dan juga nilai intrinsik. Nah, apa sih ini duanya? Nah, harga pasar itu adalah harga yang bisa kita lihat di dalam grafik. Nah, kalau nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan. Nah, kadang-kadang harga pasar bisa berbeda dengan nilai sebenarnya. Jadi, tergantung kondisi pasar ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari saham Bank BCA. Nah, di sini bisa kita lihat nih dari graf tersebut, harga saham saat ini itu sekitar Rp5.950. Nah, kalau kita lihat nih, grafiknya itu turun, naik, terus turun, naik lagi. Nah, ketika naik, risikonya itu semakin lama itu semakin besar. Nah, di bagian bawahnya ada terdapat informasi tambahan. Nah, bisa kita lihat kan, yang pertama itu harga pembukaan. Nah, harga pembukaan ini itu adalah harga saat pasar dimulai. Nah, yang kedua itu ada harga tertinggi. Nah, harga tertinggi itu harga pasar saat tinggi di dalam satu hari. Nah, yang kedua ada harga terendah. Harga terendah ini harga pasar yang paling rendah pada satu hari. Pergerakan dari saham ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu karena ekonomi nih, lalu karena berita, lalu karena minat investor juga bisa kena. Namun, jika harga saham itu turun, investor bakal mengalami kerugian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, kita lebih bisa nih membeli saham menggunakan aplikasi seperti Bybit ataupun Stockbit. Nah, sekarang ayo kita lihat ke perhitungannya. Nah, di sini aku udah cantumin nih rumus untuk kita memakai perhitungan. Nah, kita lihat nih perhitungannya dengan rumus keuntungan sama dengan harga sekarang dikurang harga beli dibagi harga beli, terus dikali dengan 100%. Nah, dari perhitungannya yang pertama kita lakukan itu adalah selisih. Yang pertama 9.500 dikurang 8.000, hasilnya menjadi 1.500. Nah, kita lanjut nih, 1.500 kita bagi lagi ke 8.000. Nah, langsung dikalikan juga dengan 100%. Hasilnya 18,75% keuntungan. Nah, dari sini tadi bisa kita lihat bahwa saham itu memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Tetapi karena harganya itu naik turun, jadi risikonya itu juga tinggi. Jadi, sebelum kalian memasuki saham atau membeli saham, kalian harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, saham itu cocok nih untuk jangka panjang, tetapi harus dipelajari dahulu nih agar tidak rugi untuk kedepannya. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih caranya kita bisa pinjemin uang ke negara, tapi kita nanti bakal dapat untung? Nah, itu tuh yang namanya obligasi. Kalian nggak tahu obligasi? Sini aku kasih tau. Nah, obligasi itu surat utang. Yang dimana pada saat kita membeli obligasi, itu tuh sebenarnya kita memberikan pinjaman kepada pemerintah atau perusahaan. Nah,
Nanti mereka akan memberikan kita kupon atau bunga secara rutin. Lalu mereka akan memberikan pokok investasi atau pada saat jatuh tempo uang kita akan kembali kepada kita. Lalu di sini aku akan kasih contoh ORI 019 yang dimana ORI itu obligasi retail Indonesia. Nah, obligasi ini diterbitkan resmi dari pemerintah Indonesia. Karena obligasi ini resmi dari pemerintah Indonesia, maka risikonya relatif lebih rendah. Bisa kita lihat di sini, kuponnya itu 5,57% per tahun dan akan dibayar setiap bulannya. Nah, di sini aku akan bahas yang lebih penting, yaitu diskon obligasi. Kadang obligasi itu bisa dijual di bawah nilai aslinya. Contoh nih, nilai aslinya itu 1 juta, sedangkan harga belinya 950.000. Nah, itu tuh artinya kita bisa membeli obligasi lebih murah daripada nilai aslinya. Tetapi nanti tetap akan dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Nah, ntar selisihnya itu akan menjadi keuntungan tambahan selain kuponnya. Lalu di sini ada contoh soal yang dimana kita disuruh menghitung YTM pada obligasi tersebut. Oke, di sini aku akan ngasih tahu kalian gimana cara menghitung obligasi. Di sini aku memakai metode pendekatan yaitu YTM. Nah, bisa dilihat bahwasannya F atau nilai sekarangnya itu 1 juta. Sedangkan P-nya itu atau harga belinya itu 950.000. Untuk kuponnya 50.000 dan jangka waktunya itu 3 tahun. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yaitu YTM sama dengan kupon ditambah pangkat F dikurang P per N. Lalu dibagikan dengan F ditambah P per 2. Nah, lalu dikalikan dengan 100%. Baik, di sini kita akan menyelesaikan contoh soal yang kita lihat tadi. Baik, di sini kita akan mengikuti rumus yaitu YTM sama dengan kupon yaitu 50.000 ditambah dengan F yaitu 1 juta. Lalu dikurangkan dengan P 950.000 per N yaitu jangka waktunya. Lalu kita bagikan dengan F yaitu 1 juta ditambah dengan P 950.000 per 2 dikalikan dengan 100%. Baik, di sini kita akan memulai pada bagian atas dulu yaitu 50.000 ditambah dengan hasil pengurangan 1 juta dikurang 950.000 yaitu hasilnya 50.000. Lalu dibagikan dengan 3 yaitu hasilnya 16.666 rupiah. Lalu hasil tadi kita tambahin dengan nilai kupon tadi yaitu 50.000. Nah, hasilnya 66.666 rupiah. Lanjut nih, kita akan menyelesaikan pada bagian bawah, yaitu 1 juta ditambah 950.000, hasilnya 1.950.000, lalu dibagikan dengan 2, yaitu hasilnya 975. Lalu kita akan menyelesaikan hasil dari atas dan bawah, yaitu 66.666 rupiah dibagikan dengan 975.000, lalu dikalikan dengan 100%. Yang dimana hasilnya itu 0,0683. Di sini kita akan mengubahkan menjadi persen yaitu 6,83%. Jadi kesimpulannya, obligasi bukan cuma aman, tetapi bisa menghasilkan keuntungan dari 2 sumber tadi. Yang pertama ada kupon dan selisih harga. Makanya investasi seperti ORI ini cocok banget buat pemula, yang dimana mereka ingin memulai berinvestasi tetapi ingin resiko yang relatif rendah. Baik, sekian dari penjelasan saya tadi. Terima kasih.
Nah, selanjutnya di sini aku akan bahas salah satu instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan lebih besar. Namanya itu reksadana. Tapi banyak nggak sih dari antara kita yang masih belum ngerti sebenarnya reksadana itu apa sih dan gimana ya cara kerjanya? Oke, don't worry guys, sini aku ajarin. Jadi, bayangin nih, kamu sama circle kamu tuh lagi BM banget, pengen jajan macam-macam gitu. Tapi ada berapa kendala? Yang pertama, modal terbatas, lalu yang kedua, bingung juga mau pilih yang mana. Akhirnya sepakat nih buat patungan dan serahin duitnya ke satu orang teman kalian yang jago banget soal kuliner. Nah, dia nih yang bakal milihin dan beliin jajanan yang paling terbaik buat kalian. Gimana? Udah pada paham kan gimana reksadana itu? Belum? Oke, nggak apa-apa. Aku bakal lanjut untuk kita bahas gimana cara kerjanya reksadana. Nah, itu simple banget guys. Yang pertama, uang atau dana dari para investor kayak kita ini itu dikumpulin jadi satu. Lalu yang kedua, dananya tadi itu diserahkan ke ahlinya. Namanya itu manajer investasi. Nah, dia guys yang lakuin tugas beratnya. Contohnya sih kayak ngeriset ratusan perusahaan, bahkan sampai ngeanalisis ekonomi. Jadi sebenarnya kita tuh cuman santai aja sih, nggak perlu pusing-pusing buat mikirin itu semua. Lalu yang ketiga, mereka nih yang akan menginvestasikan uang gabungan tadi ke macam-macam aset, kayak saham, obligasi, dan sebagainya. Nah, jadi waktu kalian beli reksadana, kalian tuh nggak cuma beli satu saham doang. Jadi ibaratnya nih, kamu langsung punya sepotong kue dari semua aset yang ada di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan diversifikasi. Atau gampangnya, kayak pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi ibaratnya tuh, kalau misalnya satu aset lagi turun, yang lain bisa bantu menyeimbangkan. Oke, sampai situ udah pada paham kan gimana cara kerjanya reksadana? Selanjutnya, kalian pernah nggak sih waktu lagi naik gunung ngeliat ada banyak banget jalur pendakian? Dan setiap jalur itu punya hasil pemandangan yang berbeda. Hal ini tuh sama relevan juga di reksadana, di mana setiap jenisnya itu punya resikonya masing-masing, tergantung tujuan kalian dan seberapa berani kalian menghadapinya. Reksadana sendiri itu punya 4 jenis utama yang dibedakan berdasarkan komposisi asetnya. Let's go guys, kita kulik satu-satu. Nah, jenis yang pertama ialah reksadana pasar uang. Jadi, reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dananya ke instrumen jangka pendek. Biasanya sih kurang dari 1 tahun. Nah, instrumennya itu meliputi deposito, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek. Karena dia bersifat jangka pendek dan relatif stabil, reksadana ini punya risiko yang rendah. Makanya tujuannya itu bukan buat cari keuntungan besar, tapi lebih ke menjaga nilai uang agar tetap aman dan mudah dicairkan. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau jenis yang ini, sebagian besar dananya, minimal 80% itu diinvestasikan ke obligasi ataupun surat utang. Dibandingkan pasar uang, resikonya itu sedikit lebih tinggi, tapi masih relatif stabil. Nah, tujuan dari reksadana ini untuk mencari keuntungan yang lebih konsisten dan stabil dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ialah reksadana campuran. Jadi sesuai namanya, reksadana ini adalah kombinasi antara investasi saham dan obligasi. Jadi dana investor dibagi ke beberapa instrumen sekaligus. Keuntungannya, potensi returnnya bisa lebih tinggi dibandingkan pasar uang dan pendapatan tetap. Tapi di sisi lain, resikonya juga lebih besar karena ada unsur saham di dalamnya. Yang keempat, reksadana saham. Nah, jenis yang terakhir ini ialah sebagian besar dananya minimal 80% itu diinvestasikan ke saham. Nah, jenis yang ini itu punya potensi keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi resiko gagalnya itu juga besar karena saham itu bisa naik dan turun dengan cepat. Jadi, jenis ini tuh cocok buat investasi jangka panjang dan investor yang siap menghadapi resiko. Nah, biar nggak cuma teori, di sini aku bakal kasih contoh reksadana yang ada di Indonesia, yaitu Bahana Liquid Plus. Nah, reksadana ini termasuk reksadana pasar uang, yang artinya dana kita diinvestasikan ke instrumen jangka pendek seperti deposito dan surat utang. Nah, ini dia contoh dari reksadana pasar uang, yaitu Bahana Liquid Plus. Kalau kita lihat di bagian nilai NAB atau harga unit per reksadana berada di angka 1.526,88.
NAB ini penting banget, karena dari sini kita bisa tahu apakah nilai investasi kita naik ataupun turun. Dan kalau kita lihat dari performanya, dalam 1 tahun terakhir, reksadana ini memberikan return sebesar 4,90%. Artinya, kalau kita investasi selama 1 tahun, kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 4,9% dari modal kita. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, pergerakan nilainya itu naik secara perlahan dan cukup stabil. Ini beda dengan saham yang biasanya naik turun tajam. Di sini pergerakannya itu lebih halus dan ini menunjukkan kalau reksadana pasar uang cenderung memiliki resiko yang lebih rendah. Nah, sekarang kita coba hitung sendiri ya, biar nggak cuma percaya angka aja. Di sini kita harus tahu NAB awal dan NAB akhirnya, lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu NAB akhir dikurang NAB awal per NAB awal dikali 100%. Nah, hasil pengurangannya itu 71,34. Lalu kita bagikan dengan 1455,54. Setelah itu kita kalikan dengan 100%. Hasil pembagiannya sebesar 0,49. Baru kita kalikan dengan 100% dan menghasilkan 4,9%. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai saham, obligasi, dan juga reksadana. Nah, sekarang saya akan membandingkan ketiga instrumen tersebut berdasarkan return dan risikonya, agar lebih mudah dipahami mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan investor. Baik, kita mulai dari saham. Jadi, saham itu memiliki return yang paling tinggi dibandingkan instrumen yang lainnya. Hal itu dikarenakan keuntungan saham diperoleh dari kenaikan harga saham dan juga dividen. Namun, risiko saham juga tinggi dikarenakan harganya yang fluktuatif. Harga saham bisa naik dan turun dalam waktu singkat, tergantung pada kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan juga sentimen pasar. Jadi, saham lebih cocok untuk investor yang berani untuk mengambil risiko tinggi dan juga memiliki tujuan investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah obligasi. Obligasi cenderung lebih stabil dikarenakan obligasi memberikan pendapatan yang tetap berupa kupon secara berkala. Selain itu, nilai pokok investasi akan dikembalikan saat jatuh tempo. Risiko dari obligasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan saham, terutama jika obligasi tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Namun, return yang dihasilkan lebih kecil daripada saham. Obligasi cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan yang stabil dan risiko yang lebih terkontrol. Kemudian ada reksadana. Reksadana berada di antara saham dan juga obligasi, baik dari sisi return maupun risikonya. Hal ini karena dana investor dikelola oleh manajer investasi dan juga disebar ke berbagai aset seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko. Namun, karena risikonya lebih rendah daripada saham, potensi returnnya juga tidak setinggi saham. Reksadana cocok untuk investor pemula ataupun yang ingin investasi dengan risiko menengah. Dengan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada instrumen investasi yang paling baik secara mutlak. Semuanya tergantung pada profil resiko dan juga tujuan investasi masing-masing. Jika menginginkan return yang tinggi dan juga siap menghadapi fluktuasi, saham bisa dijadikan sebagai pilihan. Jika lebih mengutamakan keamanan dan juga pendapatan yang stabil, obligasi justru lebih cocok. Sedangkan jika ingin keseimbangan antara risiko dan return, reksadana bisa menjadi alternatif yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami karakteristik masing-masing instrumen sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan kita bisa lebih bijak dalam berinvestasi. Weh, jadi gak sih kita